di surga. Elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 1 ayat 1, dilanjutkan ayat 26 sampai 31a. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan serta binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung melata yang merayap di muka bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan.
Bacaan dari Kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai bab 15 ayat 1. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang-orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut,
Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, ku puji Dia, Dia Bapa-Ku, ku luhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut teberang. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 36 ayat 16 sampai 17a, dilanjutkan ayat 18 sampai 28. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka. Karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu, mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-hala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di dalam negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah.
Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan mengkuduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan segala kenajisanmu, dan dari semua berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hari yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberi hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Aku berjalan maju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, di tengah suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Seperti rusa merindukan sungai mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 6 ayat 3 sampai 11. Saudara-saudari, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah bersatu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa masing-masing kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang seutuhnya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.